Sobat M7 semuanya, lalu kalau fasadnya sudah bagus, apa menjamin rumah itu juga nyaman? Ya belum tentu bro. Apa fungsi fasad itu tidak penting pak? Loh sopo sih ngomong gak penting? Ya penting. Fasad itu kan ibaratnya baju. Coba kalau kita keluar gak pakai baju, tak kontal kantul dari tontonan anak-anak. Maka ketika malam-malam sehabis perang Bharatayuda, sang istri langsung undul-undul ke kamar mandi, tidak diketahui oleh siapa-siapa. Sementara sang suaminya masih kelenger lumah-lumah lunglai di kasur. Lalu bagaimana dengan rumah? Di manakah kunci kenyamanan rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah, kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, Anda tentunya sering mendengar istilah fasad rumah. Fasad adalah wajah bangunan rumah itu, tampak luar rumah, sehingga merupakan elemen pertama yang dilihat oleh orang lain dari luar rumah. Fasad juga merupakan bagian pertama yang menunjukkan karakter, kesan, keunikan, serta keindahan dari sebuah bangunan. Ibaratnya orang, fasad itu adalah tampilan luar pakaiannya. Orang bermacam-macam pakaian model-model bajunya agar tampilannya keren. Belum lagi misalnya yang cewek pakai macam-macam untuk ditempelkan di wajahnya. Mulai dari bedak tabur, bedak oles, kalau kurang halus ya pakai bedak dempul, diamplas terus biar halus. Sobat M7 semuanya, lalu kalau fasadnya sudah bagus, apa menjamin rumah itu juga nyaman? Ya belum tentu bro. Karena gini, fasad tadi kan ibaratnya orang, tampilan luarnya dibalut macam-macam baju dan segala pernak-perniknya. Lalu dengan memakai pakaian luar yang bermacam-macam gitu, apa sudah menjamin isi hatinya bagus? Kan belum tentu juga toh. Tetapi jika hatinya sudah bagus, insya Allah dibalut dengan pakaian baju sederhana saja, aura menariknya sudah kelihatan. Lalu bagaimana dengan rumah? Di manakah kunci kenyamanan rumah? Ayo siapa bisa menjawab? Nanti rapotnya saya kasih nilai A++. Kunci kenyamanan rumah adalah terletak pada denah rumah. Terletak pada denah lah kunci dari enak dan tidaknya sebuah rumah. Loh kata siapa pak? Ya kata saya. Lawang yang ngomong saya. Lah apa bener gitu pak? Kalau tidak percaya, ya coba aja buat eksperimen. Anda buat dua rumah. Yang satu rumah, Anda buat denahnya asal-asalan, sirkulasinya tidak ada. Dan yang satu rumah lagi, denahnya buat yang bagus, sirkulasinya yang bagus. Lalu bandingkan, coba dihuni saja 1 bulan masing-masing. Pasti akan Anda rasakan khasiatnya. Rumah dengan denah yang bagus, walaupun fasadnya sederhana, akan nyaman. Karena hatinya rumah itu terletak pada denahnya. Kalau sudah hatinya dasarnya bagus, rumahnya pasti ayam tentrem toto raharjo. Sobat M7 semuanya, ini adalah contoh denah yang sirkulasinya bagus. Merupakan request dari Sobat M7 yang dari Kebumen, seorang YouTuber juga. Setiap ruangan dalam rumah ini sudah mempunyai sirkulasi dan secara fungsional sangat bagus. Rumah ini mempunyai 4 kamar tidur, yang 1 kamar tidur utama, kemudian 3 kamar tidur anak. Juga mempunyai dapur yang sangat luas dengan model semi outdoor untuk membuat konten masakan. Tentunya semua pengaturan denah ini juga sudah berdasarkan request dari para klien. Rumah ini mempunyai 2 kamar mandi, yang dua-duanya adalah untuk umum. Semuanya berada di luar kamar, tetapi pada prinsipnya yang satu ini didekatkan dengan kamar tidur utama, tetapi tidak disatukan agar tidak bau berada di dalam kamarnya. Kamar mandi ini sangat efektif karena dekat dengan kamar utama, tetapi untuk penghuni rumah lain masih bisa memakainya. Fungsi lain adalah bahwa kamar tidur ini sangat dekat ketika mau mandi junub, tidak malu untuk dilihat mertua. Dengan lokasi kamar mandi yang dekat berada di depan kamar tidur ini, maka ketika malam-malam sehabis perang Bharatayuda, sang istri langsung undul-undul ke kamar mandi, tidak diketahui oleh siapa-siapa. Sementara sang suaminya masih lumah-lumah di kasur kelenger. Sobat M7 semuanya, dengan demikian, apa fungsi fasad itu tidak penting pak? Loh sopo sih ngomong gak penting? Ya penting. Fasad itu kan ibaratnya baju. Coba kalau kita keluar gak pakai baju, tak kontal kantul dari tontonan anak-anak. Fasad itu penting sekali, tetapi denahnya itu jauh lebih penting. Paham gak? Paham gak? Ya seharusnya paham lah. Masa nggak paham? Sobat M7 semuanya, dalam video ini saya review dulu seperti apa ketika denahnya masih berupa tembok seperti ini, kemudian belum ada atapnya. Pembagiannya adalah seperti ini.
Nah, ini adalah area depan sampai ke tengah temboknya. Ini adalah tingginya adalah 4 meter. Untuk tinggi pada atap kamar mandi ini bisa 3,5 meter ataupun bisa sama dengan yang lain yaitu 4 meter. Pada bagian sini tidak menyatu dengan atap utama karena ini adalah nanti untuk jemuran panas dan di sini adalah untuk jemuran dingin. Sobat yang butuh semuanya, nanti sebagian pada bagian musola ini dan pada bagian tempat wudhu juga tidak menyatu dengan atap utama karena nanti ini akan sekaligus menjadi atap yang pada bagian untuk dapur semi outdoor ini. Nanti akan ada atap tersendiri yang menjadi bagian terasnya. Sehingga bentuk temboknya adalah seperti ini. Untuk area tembok yang berada dekat dapur, ini kalau memang mau diisi dengan kitchen set, bisa ditinggikan sesuai dengan kebutuhan kitchen setnya setinggi seberapa. Tetapi bila tidak ada kitchen setnya, ya dibuat saja 2 meter. Sobat M7 semuanya, sedangkan partisi dari ruang tamu ke ruang keluarga bisa dikombinasi dengan lemari yang model hadap belakang dan hadap depan, sehingga tidak kelihatan pada bagian belakang rumahnya. Sobat M7 semuanya, kemudian tembok ini kan hanya untuk menutupi, mengkamuflase bahwa agar dari sini tidak kelihatan ada pintu kamar mandi dan ada pintu kamarnya. Sehingga tingginya ya mungkin cukup 2 meter saja. Untuk pada bagian ini, tinggi temboknya yang dekat dengan musola juga tidak usah tinggi, dibuat dengan 2 meter saja. Sobat M7 semuanya, fasad kali ini bertemakan klasik minimalis dengan atap limasan, dengan variasi perbedaan tinggi rendah dan arahnya. Tampilan depannya semi minimalis mengedepankan fungsi dan efektivitas biayanya. Requestnya adalah diminimalkan saja agar pada bagian depan dan pada bagian yang lain itu tidak banyak untuk atap cor-corannya. Oke, pada teras depan limasnya ini menjadi bagian limas yang terkecil, kemudian gandeng dengan limas yang utama, lalu pada samping dan belakang merupakan bagian limas sekunder. Sehingga variasi atap ini akan bagus jika dilihat oleh Superman dan Spiderman. Pada bagian samping juga mempunyai perwajahan sendiri, karena rumah ini berada di pojokan. Mantep toh, desainnya sopo sih? Sobat M7 semuanya, tampilan teras samping ini juga menjadi center of interest tersendiri. Ayo, center of interest itu apa anak-anak? Kelihatan kalau tadi malam nggak belajar, nggak iso jawab. Center of interest itu adalah pusat perhatian. Bagian ini menjadi pusat perhatian dalam tampilan tampak samping ini, kelihatan berbeda dari yang sekitarnya. Jadi, jika untuk menjadi pusat perhatian, itu adalah gampang kok. Ciptakanlah tampil beda. Misalnya, ke pasar cuma kancutan tok, lalu lah viral. Pada bagian belakang merupakan teras dapur yang semi outdoor. Pada bagian ini, bisa dipakai semacam rolling door, sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka. Sehingga ketika dibuka, nanti akan menyatu antara dapurnya dengan teras yang berada di depannya. Mantep toh! Memang request dari Sobat M7 ini adalah dapurnya untuk tempat memasaknya yang luas, yang bisa untuk pelayon dengan keluarganya. Oke, bisa diatur, yang penting happy. Sobat M7 semuanya, pada bagian teras samping kanan ini adalah untuk jemuran. Ini adalah untuk jemuran panas dan ini adalah jemuran dingin. Pada bagian ini juga bisa untuk cuci-cuci basah. Untuk mencuci habis mimpi basah juga bisa. Karena pada bagian yang kanan ini berbatasan langsung dengan temboknya tetangga, tetapi masih ada jeda, maka tampilan sebelah kanan cukup sederhana saja, tetapi masih keren. Kemudian Sobat M7 semuanya, ini adalah luarnya kamar mandi. Pada bagian sini memakai glass box yang tinggi saja untuk memasukkan cahaya, tetapi sirkulasi udaranya masih dapat dari lubang sini. Difungsikan juga sebagai tempat tandon air, untuk tingginya yang menyesuaikan kebutuhannya. Pak, untuk atapnya kamar mandi, apakah harus dicor untuk tandon? Ya boleh nggak dicor, asal tiap hari bersedia untuk memegangi tandonnya. Sobat M7 semuanya, ini adalah pada bagian karpotnya. Karpotnya ini cukup panjang, 6 meter. Ini adalah model untuk atapnya, minimalis, memakai atap semi transparan, tetapi tidak yang bening-bening banget dari fiber. Dengan yang model seperti ini saja, sudah minimalis ngetren. Pada bagian atasnya pintu juga ada lubang angin-angin yang diberi kaca mati yang bisa memasukkan cahaya. Pada bagian sini ada permainan tali air untuk bervariasi lagi modelnya. Pada bagian pojok sini ada keran air untuk kebutuhan menyiram atau nyuci motor dan sebagainya, juga sebagai bak kontrolnya. Pada bagian sini ini juga ada tempat untuk keran. Kemudian di sini adalah ventilasi, ini adalah untuk tempat wudhu.
Kemudian ini adalah sirkulasi cahaya untuk bagian musolanya, tetapi untuk jendelanya, untuk bagian musolanya dibuat saja seperti ini, sehingga ada bagian atas bawah yang bisa dibuka. Kemudian pada bagian yang samping ini, atapnya seperti ini aja. Untuk pagarnya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera. Nah, Sobat M2 semuanya, yang berada di sini adalah visualisasi atau animasi. Kalaupun nanti di sini adalah diberi untuk pemanas air yang untuk kamar mandinya. Kamar mandi ini adalah sirkulasi untuk cahayanya, memakai glass box. Tetapi untuk sirkulasi udaranya ini adalah ventilasi yang ada kaca susunya. Pada bagian atas ini dibuat angin-angin seperti ini, tetapi tidak usah dibuat ada kacanya, langsung ngowos saja anginnya. Ini adalah jendela yang untuk kamar tidur utama, sampingnya juga ada, depannya juga ada. Pada bagian sini ini adalah jendela masing-masing kamar. Ini adalah 2 kamar. Nanti apabila di sini sudah dibuat untuk rumahnya orang, masih cukup kok ventilasi dan sirkulasi dari arah sini dan dari arah sini. Nah, Sobat M7 semuanya, secara keseluruhan fasad rumah ini tampilannya sederhana menawan. Ukurannya pun cukup besar dengan posisi yang berada di tikungan jalan. Memang ini sudah rezekinya, nggak usah diiri dan nggak usah sakit hati. Rezeki kita berbeda-beda, tinggal kita bagaimana cara mensyukurinya agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Rumah ini didesain dengan denah yang ideal, kemudian dipadukan dengan fasad yang keren, yang hasilnya insya Allah akan membuat tetangga ngiler lihatnya saking bagusnya. Masya Allah. Aha, sebetulnya kuncinya satu agar bagus. Percayakan saja desainnya pada Eko M7 Barokah seutuhnya. Lalu doakan agar saya bisa merancang semaksimal mungkin sesuai dengan selera Anda. Nah, Sobat M7 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.